Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Matchday ketiga Piala Asia U23 Qatar 2024 Grup A mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa. Membawa dengan skuad kurang lengkap dan modal hasil menang lawan Australia di matchday pertama kemarin tidak membuat kekuatan mental pasukan Garuda berkurang. Di awal babak tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Rafael Struijk. Alhasil pada menit 20 Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang membuat wasit menunjuk titik putih. Dengan tenang dan santuy Marcelino menjebol gawang Yordania. Pertandingan kembali dilanjutkan, Timnas Indonesia masih menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Yordania. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Timnas Australia. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya sob. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Salam Garuda Indonesia. Kisah haru Justin Hubner yang rela terbang jauh dari Jepang langsung ke Stadion Qatar demi bela Timnas Indonesia U23. Diketahui Justin Hubner awalnya sempat tidak akan dilepas klub Cerezo Osaka. Namun kontestan Liga Jepang itu akhirnya mengalah dan mengizinkan sang pemain bergabung selepas 17 April 2024. Jelang keberangkatan, Hubner bahkan tampil 90 menit melawan Groula Morioka di ajang Piala Liga Jepang 2024. Pemain berusia 20 tahun itu langsung terbang dari Osaka ke Doha, Qatar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Rencananya Hubner akan tiba di Qatar pada Kamis 18 April 2024 pagi waktu setempat. Ternyata ia baru bisa sampai di negara tersebut hanya beberapa jam sebelum kick-off laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia U23 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu dikarenakan Hubner harus transit dahulu di Filipina untuk mengambil penerbangan langsung menuju Doha. Alhasil waktu dan jarak tempuhnya dari Osaka ke Doha menjadi lebih panjang. Berdasarkan gambar yang beredar di media sosial, Hubner bahkan langsung menggeret kopernya dari bandara ke stadion. Begitu mendarat, ia langsung dijemput dan diantar ke Stadion Abdullah bin Khalifa. Hebatnya lagi, Hubner ternyata langsung masuk daftar susunan pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia U23. Pun begitu ia duduk di bangku cadangan. Di awal pertandingan, Hubner beberapa kali tertangkap kamera melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Hal tersebut memberi sinyal sang pemain akan diturunkan oleh Sintayong. Benar saja, Hubner diturunkan di menit ke-72 untuk menggantikan Jamkelis Royer. Ia tampil selama hampir 30 menit di laga tersebut dan membantu Indonesia menjaga keunggulan atas Australia. Ini sesuatu yang patut diapresiasi jika tidak karena nasionalisme yang tinggi pada tanah kelahirannya. Bisa saja ia tidak mau datang cepat-cepat untuk membela Timnas Indonesia U23. Coach Sintayong tak pernah anggap remeh kontribusi pemain Liga 1 di Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan besarnya kontribusi pemain-pemain BRI Liga 1 di Timnas Indonesia U23. Kompetisi domestik memang berperan langsung terhadap kualitas skuad tim nasional. Bukan rahasia lagi jika keputusan Sintayong dan PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan Indonesia untuk Timnas Indonesia termasuk pemain-pemain muda telah menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang setuju, tapi tidak sedikit yang tidak sependapat. Bahkan ada pengamat yang terang-terangan menganggap Sintayong lebih memilih memberikan perhatian kepada pemain-pemain yang berkarir di kompetisi luar negeri, terutama Eropa, ketimbang yang berkarir di kompetisi Liga 1. Namun jelas peran pemain Liga 1 sangat penting bagi Timnas Indonesia U23.
Terbukti pada laga kontra Australia, Hernando Ari dan Komang Teguh berkontribusi vital dalam skuad Garuda versus Australia. Selain itu jelas, Shin Tae-yong membawa 17 pemain yang berkompetisi di Liga 1 dan hanya 6 pemain yang berkompetisi di luar negeri, baik di Eropa maupun Asia. Setelah kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia di laga kedua lalu, Shin Tae-yong menegaskan peran penting pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kolaborasi antara pemain yang berkarier di luar negeri dan Liga 1 telah membantu meningkatkan performa tim. Banyak pemain yang bermain secara reguler di Liga 1 dan itu sangat penting untuk meningkatkan nalar dalam pertandingan. Itu sangat membantu para pemain untuk mengembangkan diri sendiri, ujar Shin Tae-yong. Kombinasi antara pemain yang tampil di liga lokal dengan Eropa adalah kunci bagaimana tim dan para pemain di sini berkembang, tegas Shin Tae-yong. Tekad tinggi pelatih Yordania U23, tak ada pilihan, harus menang lawan timnas Indonesia U23. Ambisi Yordania U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia 2024 menjadi berat setelah menelan kekalahan menyesakkan dari tuan rumah Qatar Jumat lalu pada match day kedua grup A. Hasil itu membuat Qatar menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke perempat final setelah mengumpulkan 6 poin. Sedangkan Yordania berada di peringkat ketiga dengan 1 poin. Yordania menyisakan 1 pertandingan melawan timnas Indonesia U23 Minggu malam besok. Kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk merebut tiket ke perempat final. Pelatih Abdullah Abu Zema menegaskan peluang tim besutannya untuk lolos ke perempat final masih terbuka meski lawan yang dihadapi mampu membuat hasil mengejutkan dengan mengalahkan Australia. Yordania masih menjadi salah satu tim yang mempunyai peluang untuk lolos ke perempat final. Kami belum mengucapkan salam perpisahan ke turnamen ini. Kami tidak ada pilihan lain kecuali meraih kemenangan atas Indonesia, tegas Abu Zema. Abu Zema memberikan apresiasi kepada pemainnya yang telah bekerja keras mengimbangi permainan Qatar meski harus kecolongan di detik akhir. Sejumlah perbaikan harus dilakukan sebelum bentrok melawan timnas U23. Berkaca dari duel melawan Australia dan Qatar, Abu Zema menilai penyelesaian akhir menjadi pekerjaan besar bagi jajaran pelatih. Ia berharap kelemahan tersebut tidak terlihat lagi di pertandingan terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemain atas kerja keras mereka sepanjang pertandingan ini. Kami sudah melakukan semuanya, tetapi hanya mencetak 1 gol, ujar Abu Zema. Penyelesaian akhir yang tidak bagus menjadi alasan utama kami kalah dari Qatar. Siapapun tim yang tidak bisa memaksimalkan peluang dan mencetak gol, tentunya akan menjadi tim yang kalah, jelas Abu Zema. Duel timnas Indonesia versus Yordania di Piala Asia U23 dipimpin wasit final SEA Games 2023. Kisah haru Justin Hubner yang rela terbang jauh dari Jepang langsung ke Stadion Qatar demi bela timnas Indonesia U23. Ivar Jenner ungkap kesiapan timnas U23 Indonesia jelang hadapi Yordania. Coach Shin Tae-yong tak pernah anggap remeh kontribusi pemain Liga 1 di timnas Indonesia U23. Ivar Jenner ungkap kesiapan timnas U23 Indonesia jelang hadapi Yordania. Gelandang andalan Shin Tae-yong, Ivar Jenner berbicara mengenai kesiapan timnas U23 Indonesia dalam menghadapi Yordania pada laga pamungkas grup A Piala Asia U23 besok malam. Diakui Ivar Jenner, persiapan timnas U23 yang sedang menatap duel kontra Yordania berjalan lancar. Maka dari itu Ivar Jenner mengisyaratkan bahwa timnas U23 Indonesia mengincar kemenangan atas Yordania. Dengan begitu peluang timnas U23 Indonesia untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia 2024 akan terbuka lebar. Kini di puncak klasemen grup A Piala Asia U23 ditempati oleh Qatar dengan torehan 6 poin. Ditempel skuad Garuda Muda yang mengumpulkan 3 poin di peringkat kedua. Posisi ketiga dihuni Yordania dan Australia menduduki urutan keempat dengan 1 poin. Jadi ya, saya berlatih hari ini dengan beberapa pemain cadangan, ucap Ivar Jenner dalam keterangan yang diterima. Ya, bagi saya itu bagus untuk berlatih lagi, dan untuk besok persiapan kami sudah bagus, kami sudah siap, jelas Ivar. Sebelumnya, Ivar Jenner harus absen membela timnas U23 Indonesia pada laga kedua grup A kontra Australia, lantaran akumulasi kartu. Ivar diganjar kartu kuning kedua ketika melawan Qatar.
Kala itu pemain berusia 20 tahun tersebut harus mandi lebih saat pertandingan memasuki menit ke-46. Ya, beberapa teman-teman yang bermain melawan Australia 90 menit, mereka sekarang dalam tahap untuk recovery, ujar Ivar. Dia menambahkan kemenangan atas Australia sangat pantas diraih timnas U23 Indonesia. Gol sematawayang timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Komang Teguh. Tentang pertandingan itu, saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus, kata Ivar. Main bagus di babak pertama, di babak kedua juga. Kami memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak gol ke gawang Australia. Sekarang kami harus menyiapkan diri menghadapi Yordania. Ya, mari kita lihat, jelas Ivar. Rio Fahmi berharap permainan apik timnas Indonesia U23 berlanjut di laga pamungkas versus Yordania U23. Bisa dibilang ini menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan. Namun skuad Garuda Muda memiliki modal yang bagus. Pasalnya tim polesan Shin Taeyong itu secara mengejutkan berhasil tumbangkan Australia U23 di matchday kedua. Sedangkan Yordania U23 harus menelan kekalahan dari tuan rumah Qatar U23 yang sudah dipastikan lolos ke perempat final. Rio Fahmi sangat bersyukur timnas Indonesia U23 bisa meraih kemenangan di laga penting tersebut. Ia pun mengungkapkan hasil manis itu tak luput dari kerja keras para pemain skuad Garuda Muda. Alhamdulillah kami bisa menang melawan Australia, semua sudah bekerja keras dan sangat bersyukur apa yang kami rencanakan bisa berbuah hasil positif, ujar Rio Fahmi dilansir dari situs resmi Persija. Lebih lanjut, Rio Fahmi berharap timnas Indonesia U23 bisa menjaga momentum positif itu di laga kontra Yordania U23. Pasalnya, skuad Garuda Muda wajib mencuri poin di laga tersebut. Kemenangan ini harus dijaga momentumnya untuk laga berikutnya, sebab melawan Yordania akan menjadi partai penentu timnas, ujar Rio Fahmi. Untuk menyegel tiket perempat final, timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang saja kontra Yordania U23. Dengan begitu mereka akan lolos dengan status runner-up grup A. Namun dalam pertandingan, semua pemain harus punya mindset bisa meraih poin penuh di laga besok malam. Duel timnas Indonesia versus Yordania di Piala Asia U23 dipimpin wasit final SEA Games 2023. Laga penting timnas Indonesia versus Yordania di grup A Piala Asia U23 akan dipimpin wasit asal Kuwait, Amar Ashakanani. Perlu diketahui, Amar merupakan satu dari 4 wasit di laga final SEA Games 2023. Tentu laga SEA Games 2023 jadi salah satu pertandingan bersejarah bagi timnas Indonesia. Saat itu mengakhiri puasa gelar emas SEA Games selama 32 tahun. Indonesia saat itu mengalahkan Thailand dengan skor telak 5-2. Laga itu juga berjalan dramatis dan diwarnai kericuhan antar pemain. Ada 13 kartu kuning dan 5 kartu merah di laga tensi tinggi itu. Bahkan pemain dan ofisial dari kedua tim mendapat sanksi dari AFC. 3 pemain Indonesia yang disanksi AFC ialah Komang Teguh, Muhammad Taufani, dan Titan Agung. Menariknya, 1 dari 4 wasit di laga itu akan memimpin laga penting timnas Indonesia di Piala Asia U23 melawan Yordania. Amar Ashakanani saat itu bertugas sebagai wasit keempat. Wasit utama di laga ialah Kasim Al-Hadmi dari Oman. Amar menjadi sosok penting yang mengetahui insiden kerusuhan antar pemain dan ofisial Indonesia versus Thailand. Dia berada di pinggir lapangan dan menyaksikan awal mula kerusuhan itu terjadi. Atas dasar masukan darinya, wasit utama saat itu Kasim mengeluarkan sejumlah kartu merah dan kuning untuk pemain kedua tim. Tentu ketegasan wasit berlisensi FIFA sejak 2016 itu diharapkan saat memimpin pertandingan Indonesia U23 versus Yordania. Laga ini berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha minggu besok. Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke perempat final. Sebab Indonesia menang head-to-head atas Australia, jika andai kata Australia menang lawan Qatar di laga pamungkas. Media Vietnam tak sungkan puji timnas Indonesia U23 usai bungkam Australia, patut dicontoh. Penampilan apik timnas Indonesia U23 saat mengalahkan Australia U23 mendapat pujian dari media Vietnam. Mereka pun menilai performa tim Garuda Muda layak dicontoh oleh timnas Vietnam U23.
Diketahui timnas Indonesia U23 menang atas Oliros dalam laga kedua grup A Piala Asia U23. Gol tunggal kemenangan tim Merah Putih dicetak oleh Komang Teguh. Timnas Indonesia U23 memulai Piala Asia U23 dengan negatif. Garuda Muda menelan kekalahan kontroversial dari tuan rumah timnas Qatar U23. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 akan meladeni perlawanan Yordania U23 dalam partai ketiga grup A Piala Asia U23 minggu besok. Dalam tulisan yang diunggah Soha edisi Kamis malam atau setelah kemenangan krusial timnas Indonesia U23 atas Australia, pasukan Sintayong berhasil mengejutkan seantero Asia. Timnas Indonesia U23 disebut melakukan transformasi luar biasa pasca kekalahan penuh kontroversial dari Qatar pada laga pertama. Pencapaian yang ditorehkan tersebut wajib diikuti oleh Vietnam U23 yang akan melakoni laga kedua grup D kontra Malaysia U23. Vietnam U23 punya kans besar untuk lolos ke perempat final setelah menang atas Kuwait U23 di pertandingan pertama. Pasukan Hoang Antuan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi kontra Malaysia untuk menyegel tiket perempat final. Hernando bersinar. Penjaga gawang ini menggagalkan penalti Australia mengarahkan tubuh ke arah yang benar untuk memblok tembakan pemain lawan. Penyelamatan Hernando seolah menambah spiritual doping bagi timnas Indonesia U23 sehingga mereka bisa terus bermain lebih baik, tulis Soha. Diketahui Australia U23 melancarkan total 15 tembakan namun hanya mengenai sasaran sebanyak 3 kali. Pertahanan Indonesia U23 bermain sangat fokus mencegah lawan mencetak gol. Secara khusus kiper Hernando menjadi titik terang melakukan banyak penyelamatan untuk memblok serangan lawan. Itu sebabnya di tribun penonton, supporter Indonesia tak henti-hentinya meneriakan nama kiper tersebut. Pada laga pertama melawan Qatar U23, Indonesia U23 sebenarnya bermain lumayan. Namun tendangan buruk menyebabkan mereka mendapat 1 penalti dan 2 kartu merah. Dalam pertandingan kedua ini, Indonesia U23 bermain lebih matang dan waspada, efektif secara profesional, dan tidak melakukan kesalahan konyol, jelas tulisan Soha. Peringatan keras Erick Thohir kepada timnas U23 Indonesia jelang lawan Yordania U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada timnas U23 Indonesia yang berhasil mengalahkan Australia. Pada kesempatan tersebut, timnas U23 Indonesia berhasil mempermalukan Australia dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim asuhan Sintayong dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya. Lebih lanjut, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain timnas U23 Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda Muda telah tampil luar biasa. Alhamdulillah 3 poin untuk Garuda Muda, luar biasa perjuangan seluruh pemain timnas U23 Indonesia, tak kenal lelah dan terus fight sepanjang laga, tulis Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya. Namun di sisi lain, Erick Thohir juga memberikan peringatan keras kepada tim asuhan Sintayong. Mantan Presiden Inter Milan itu mengingatkan agar timnas U23 Indonesia tak cepat puas. Pasalnya masih ada 1 laga lagi yang harus dijalani timnas U23 Indonesia. Laga tersebut yakni melawan Yordania pada minggu besok di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Laga itu merupakan laga penentu bagi timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda nantinya dipastikan lolos ke babak selanjutnya bila bisa mengalahkan Yordania. Namun saat ini belum saatnya puas, karena masih ada 1 pertandingan penentu melawan Yordania. Terus semangat Garuda, jelas Erick Thohir.